Kemarin sore pas lagi scroll-scroll Instagram, nunggu jam pulang kerja, saya menjumpai postingan video milik Pai, mantan gitaris Slank yang lagi mainin salah satu melodi dari lagu Slank yang judulnya Kalah, friend. Video itu dikomentari oleh lebih dari 1.800 orang, dan isinya nggak jauh-jauh soal nostalgia mereka dengan Slank formasi ke-13. Hal ini memunculkan satu pertanyaan. Sebenarnya apa sih yang bikin Slank F13 masih istimewa? Bahkan saya yang baru mengenal Slank di formasi ke-14 pun, ketika pertama kali mendengar lagu-lagu Slank era F13, kok rasanya saya lebih suka yang ini ya? Kayaknya memang ada sesuatu yang istimewa tentang bagaimana Slank F13 bisa membuat musik mereka masih relevan sampai sekarang. Dan sepertinya ini menarik sih untuk dibahas. Sebagai disclaimer, video ini berdasarkan opini pribadi saya ya, bukan dari kajian akademis atau riset yang daki-daki. Jadi kita ngobrol santai aja, friend. Kalau ada yang mau nambahin boleh banget, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Ngomongin soal Slank F13, berarti kita berbicara soal Slank era 1989 sampai 1996 dengan formasi Bim Bim, Kaka, Bongki, Pai, dan Indra. Pertama, menurut saya, Slank adalah band yang berhasil keluar dari pola industri rock mainstream di Indonesia saat itu. Seperti yang kita tahu, rock Indonesia era 80-an sampai awal 90-an identik dengan God Bless, para lady rocker, atau jawara-jawara festival yang memang musiknya sangat progresif dengan lirik yang baku. Bagi orang awam seperti saya, tentu musik mereka terlampau rumit. Nah, Slank saat itu bisa mendobrak itu semua dengan lirik yang jauh dari IYD. Tak menghiraukan kaidah vokal yang baik dan benar, juga musik rock and roll yang sangat liar dengan porsi yang tak dilebih-lebihkan. Kemunculan Slank tentu menjadi oase yang menyegarkan bagi muda-mudi yang sudah bosan dengan rock yang begitu-begitu saja. Nah, dengan kesan pertama yang seperti itu, tentu orang-orang yang tumbuh di era 90-an dengan lagu-lagu Slank akan selalu mengingat bahwa pernah ada sebuah band sekeren itu yang menemani masa remaja mereka. Sepanjang perjalanannya, Slank era formasi ke-13 telah merilis 5 album, yang kesemua albumnya adalah album musik yang ajaib. Album mereka adalah representasi rock and roll Indonesia yang memiliki paket artistik lengkap sekaligus relevan. Menurut saya, ada 2 hal teknis yang membuat lagu-lagu di era Slank F13 begitu istimewa, yaitu penulisan lirik dan komposisi musiknya. Pertama, di ranah lirik. Slank adalah tipikal band yang selalu menulis lirik lagunya dengan lugas dan gak bertele-tele. Mereka berhasil menciptakan sebuah lagu yang membuat orang yang mendengarnya akan merasa dekat dan selalu relate. Mulai soal remeh-temeh percintaan remaja, pernyataan sikap yang lugas, sampai ke hal yang serius soal politik yang mereka kemas dengan bahasa sehari-hari dan mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Selanjutnya, untuk urusan aransemen musik, ini yang ajaib. Contoh di lagu Memang yang menjadi single pertama di debut album mereka. Lagu ini memiliki amunisi yang dahsyat, friend. Dengan pilihan sound effect yang provokatif, piano yang menggelitik, riff gitar yang menyenangkan, dan bahkan vokal asapela yang selengean di awal lagu. Di saat band rock lain saat itu masih terpengaruh oleh cita rasa khas God Bless era semut hitam, atau gaya musik rock khas festival Lock Celebor, Bim Bim, Kaka, Bongki, Indra, dan Pai benar-benar membuat sebuah komposisi musik yang berani dan menjadi anomali di eranya. Slank F13 adalah gerombolan anak muda yang kasual dan leluasa, tanpa beban atas batas musik pop dan rock itu sendiri. Bisa dibilang Bim Bim adalah nahkoda sekaligus mesin notasi pop yang alami, lengkap dengan sudut pandang dan cara tutur liriknya yang mudah untuk dirasakan. Kaka adalah sound vokalis terkini dari tradisi rock Indonesia. Pai menjelma sebagai alternatif gitar hero dari pilihan-pilihan gitaris mapan lainnya. Bongki bermain efektif dengan groove yang sangat brilian. Sementara Indraki adalah keyboardis yang jelas-jelas jeli. Dia mampu memberikan sebuah nada yang jahil sekaligus notasi yang benar-benar dalam. Saat mereka merilis album kedua dengan judul Kampungan, Slank semakin mantap menjadi semakin selengean. Mereka menyajikan sebuah proporsi bunyi dan visual yang semakin menegaskan attitude kesenian mereka, yaitu muda, selengean, dan punya sikap. Kampungan dirilis pada 1991, tahun di mana kegaduhan rock sedang terjadi. Saat itu rilisnya Kampungan dibarengi dengan Guns N' Roses yang merilis Use Your Illusion, Metallica merilis Black, dan Nirvana dengan Nevermind.
Namun begitu, slang masih aman-aman saja mengamankan pasar mereka di Indonesia, di tengah gempuran pengaruh dari luar. Saat euforia alternatif mulai merambah ke Indonesia, slang tetap melaju tanpa hambatan sama sekali. Hingga akhirnya pada tahun 1996, carut-marut di dalam internal slang mulai terasa. Di tahun ini, slang merilis album Minoritas, yang menjadi album terakhir dari formasi slang paling gemilang. Setelah merilis Minoritas, Bim Bim akhirnya memecat Bongky, Indra, dan Pai. Bubarnya Slang F13 juga menandai berakhirnya dinasti rock and roll di Potelot. Bim Bim dan kakak melanjutkan slang dengan dibantu Ivanka dan Reno. Sedangkan Bongky mencoba menyelamatkan rock and roll dengan membentuk Flowers. Sejak pecah di tahun 1996 sampai hari ini, sepanjang sepengetahuan saya, mereka hanya baru sekali berada di panggung yang sama sejak bubar, yaitu saat acara Tribute to Imanes di tahun 2006. Itu pun karena dijebak. Setelah itu, keterlibatan mereka tidak pernah lengkap. Reuni Slang F13 sampai sekarang belum pernah terjadi. Mungkin hadirnya Slang F13 menjadi keberuntungan tersendiri bagi generasi 90-an yang mengalaminya. Sebuah hal yang sampai sekarang belum pernah saya rasakan, yaitu menonton slang formasi ke-13.